memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang melebihi apapun yang sanggup kami bayangkan, kuasa-Mu melebihi apa yang sanggup kami pikirkan, kasih-Mu besar, lebih besar dari apa yang sanggup kami rasakan. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami, Engkau sanggup mengulurkan tangan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada di sini dan kami tahu memiliki Allah yang baik. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu, karena Allah yang layak kami tinggikan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan, siapkan setiap hati dan telinga untuk Anda yang ada di tempat ini, untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan, untuk siap dikuatkan, diteguhkan, dihibur. Bahkan kalau firman-Mu menegur kami, kami siap Tuhan, karena kami tahu Kau mengasihi kami. Kau berkatilah yang akan hamba untuk menyampaikan kebenaran ini. Biarlah kuasa-Mu menyertai firman. Dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini? Haleluya ya. Saya kalau ada di tempat ini sungguh seperti ada di rumah saya sendiri. Artinya seperti di gereja saya. Ya, saudara kalau memuji Tuhan ekspresinya itu udah jaim-jaim ya. Saya suka sekali. Ya, jadi tapi kalau di gereja ibadah yang begitu nyanyi, nari dan sebagainya. Ekspresi seperti itu. Jadi, wah ini seperti, makanya saya menikmati sekali pujian-pujian yang dinaikkan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu hal. Sudah bisa Tuhan? Sudah, puji Tuhan. Ya, semua dalam kontrol Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar satu hal bahwa ya, ketekunan. Saudara, sebagai anak Tuhan, satu hal yang mesti kita pahami bahwa iya, kita menerima Tuhan Yesus, ada keselamatan, dijamin keselamatan. Kalau kita nanti saatnya pagi-pagi tiba-tiba bicara kematian, bukan, kemana lagi kita? Maksudnya kalau tiba saatnya Tuhan memanggil kita, ada tempat yang sudah pasti. Nah, tapi satu hal yang seringkali kurang bisa diterima atau kurang dipahami banyak anak Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan itu ada hal-hal yang harus kita hadapi. Nah, makanya ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu harus lengkap. Artinya jangan berbicara seperti kita, oh kalau kamu ikut Tuhan nanti enak, diberkati, tidak pernah sorot, tidak pernah mengalami sesuatu. Nah, begitu orang terima Tuhan beda. Loh, kok begini? Tapi sebenarnya penginjilan itu justru yang terpenting itu adalah keselamatan. Nah, saudara, sekali lagi saya kembali ke tema hari ini, ketekunan. Bagaimana kita menghadapi hidup yang seringkali itu membuat kita, aduh, aku sudah rajin beribadah, aku sudah rajin melayani, untuk masih aja aku mengalami hal ini. Ya, itu bukan Bapak Ibu Saudara saja, hamba Tuhan itu bisa jadi persoalannya lebih besar. Karena justru kadang yang dipikir bukan bebannya sendiri, bukan persoalan sendiri. Persoalan siapa? Persoalan orang banyak yang dipikir. Kalau jemaat kan kita mikir, oh persoalan kita. Tapi kalau hamba Tuhan selain ya Gembala Sidang khususnya, selain mikir persoalan itu juga mikir pergumulan jemaat. Nah itu sesuatu yang seringkali kalau kita tidak paham apa yang harus kita lakukan, itu kadang-kadang ada yang putus asa, lemah. Terus sudah cukup Tuhan. Nah saudara, tadi nyanyi, tidak tahu beberapa lagunya. Saya juga bisa menikmati apapun jenis musiknya, termasuk lagu Melayu. Saya punya, tapi lagu-lagu suka-sukamu Tuhan harusnya kan goyang ya. Saya goyang tapi berbes mili Tuhan. Nah saudara, karena di situ kita disadarkan, saya ini siapa? Saya ini miliknya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak terima. Tuhan mau buat ini kita tidak mau. Tuhan mau buat ini kita berontak. Harusnya kalau kita sadar, kita itu yang mau dibawa ke Tuhan kemana saja kita siap. Ya, puji Tuhan. Bisa dilanjut? Ya, ketekunan. Ya. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan,
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara, sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dunia inginkan. Ya, kita maunya nggak mengalami sengsara, tapi firman Tuhan pagi ini sudah berbicara bahwa hendaklah kita bermegah juga dalam sengsara. Kok bermegah, sengsara kok bangga, ini gak normal. Iya, melebihi normalnya manusia. Kalau normal manusia itu sengsara, itu mesti sedih, mesti putus asa, mesti kecewa, mesti bersyukur. Tapi kita, anak Tuhan, sengsara justru kita tetap bersyukur. Normal enggak? Bagi dunia enggak normal. Tetapi sungguh lebih daripada sekedar normal. Ya, supranatural, bukan abnormal. Ya, lebih dari apa yang natural, melebihi. Ya, itulah kita. Ketekunan. Dan ketekunan kenapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, kita akan belajar di sini. Dan saudara baca ayat tadi, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, saudara, ini yang harus kita miliki. Karena kita sedang berjalan, kita sedang dipersiapkan Tuhan, maka kita harus tetap tahan uji. Jangan sampai kita di tengah jalan, putus di tengah jalan. Ya, seberapa anak Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan karena kecewa, meninggalkan Tuhan karena apa yang dibayangkan tidak sesuai. Ada satu statement dari orang yang dulunya Kristen. Saya lebih suka bicara Kristen daripada bicara anak Tuhan. Kalau anak Tuhan apapun tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah, begitu dia keluar dari Kristen, dia bilang, buktinya saya setelah tidak Kristen hidup saya enak. Saudara, jangan tertipu dengan kondisi seperti ini. Ya, karena enaknya dunia itu saya beda dengan enaknya kita. Enaknya kita itu selama-lamanya, bukan sekedar sementara seperti yang dunia janjikan. Ya, lanjut. Nah, saudara, coba kita lihat beberapa kalimat yang menjadi penekanan kita pagi hari ini di dalam tadi Roma tadi, yaitu kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah kondisi atau keadaan. Ya, kalau kita mengalami sesuatu itu kondisi, itu keadaan yang kita tidak bisa milih. Ya, kita sudah jalan enak-enak, kita sudah berbuat baik, kita sudah baik, kok masih saja mengalami ini? Ya, kesengsaraan, penderitaan, ujian. Itu kita tidak bisa menghindari, walaupun kita kadang-kadang sudah hati-hati, kita sudah tolak-tolak nyebrang tiba-tiba dari belakang. Nah, itu tidak bisa kita kendalikan. Ya, situasi. Kemudian yang kedua adalah ketekunan. Ya, nah, ketekunan ini adalah respon. Ya, kita kepada situasi yang kita hadapi, kepada apa yang kita sedang jalani. Itu respon. Artinya respon, kita bisa menentukan respon kita bagaimana. Ya, apakah kita tetap menerima, apakah kita menolak, atau kita bersungut-sungut, atau kita bersukacita. Itu respon, ketekunan. Itu pilihan. Tapi kalau sengsara tadi tidak bisa pilih. Ya, kadang-kadang situasi tidak bisa di luar kendali kita. Kemudian pengharapan itu adalah akibat. Ya, tadi kalau kita tekun, kita tahan uji. Nah, ketika kita tahan uji, akhirnya ada pengharapan yang merupakan buah daripada ketekunan kita yang menghasilkan tahan uji, yang akibatnya kita menjadi tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, kita punya pengharapan. Ya, karena pengharapan itu bukan sesuatu yang instan, saudara. Saudara, kalau ya kita nanti saudara akan tahu sendiri lah. Saya jelaskan sekarang. Ya, lanjut. Nah, ya terus. Ya, ketekunan itu tekun itu adalah rajin, keras hati, sungguh-sungguh. Artinya begini, saudara tetap bahasa Jawa, tetap itu ngotot, ngeyel. Ya, jadi saya kalau mengajar anak saya pakai bahasa sehari-hari, kalau kita punya iman yang ngeyel. Artinya ngeyel ini tidak masuk akal, ini tidak mungkin. Kita tetap punya iman. Ya, kita tetap kuat hati, teguh. Ya, sungguh-sungguh itu tekun. Ya, apa yang kita jalani saat ini kita jalani dengan tekun, terus. Tekun itu bicara masalah waktu. Ya, masalah diuji oleh waktu, kita tekun atau tidak.
Ya, bukan 1 jam, 2 jam, sehari 2 kali, bisa datang berapa lama, kita harus tetap bertahan. Kemudian ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh rajin tuntas dalam melakukan, menjalani, menghadapi sesuatu. Nah, ketekunan itu keputusan. Ya, kalau tekun tadi, ketekunan itu sebuah keputusan. Saudara, yang terus saudara pegang, iman itu kita pegang, percaya itu kita pegang, terus sampai kapan seumur hidup, sampai kita dipanggil Tuhan, itu tekun. Kalau hanya baru 10 tahun kita mengalami ujian, percuma saya ikut Tuhan, tidak dijawab Tuhan, itu tidak tekun. Ya, tekun itu bicara masalah waktu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu seumur hidup kita harus tetap tekun. Ya, lanjut. Nah, saudara, tadi sudah saya bilang, kesengsaraan itu adalah situasi, kondisi, keadaan yang harus dihadapi. Ini contohnya misalnya, ada tantangan, ada ujian bagaimana membelah batu yang besar ini tanpa alat, hanya menggunakan palu saja. Ya, itu batu seperti rumah ini harus dipecah. Nah, lanjut, itu responnya ada, bisa terserah kita. Ya. Yang pertama, respon kita menyerah. Ya. Kita menyerah. Kalau sudah menyerah artinya ya sudah seperti sampai situ, tidak ada harapan lagi. Kita sudah gagal. Respon yang selanjutnya adalah menghadapi. Nah, kalau kita menghadapi itu berarti ada kemungkinan ya kita akan berhasil. Kalau ini kita bicara umum dulu ya. Kalau hadapi bisa berhasil, bisa tidak. Nah, tapi belum kita sudah mundur. Tidak ada kemungkinan berhasil, gagal sudah pasti. Nah, jadi kalau kita menghadapi sesuatu itu, kita harus hadapi atau tidak. Kalau kita mundur sudah, jangan harap punya pengharapan. Itu kalau bicara. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Artinya ketika kita hadapi, firman Tuhan bilang pengharapan yang kita harapkan dengan tekun, yang kita tunggu dengan tekun itu tidak pernah mengecewakan. Ya, kalau tadi itu ilustrasinya adalah umum ya, kalau kita bicara masalah sekolah, kalau kita hadapi, kita kemungkinan berhasil atau gagal. Tapi kalau di dalam Tuhan, kalau kita hadapi, dalam firman Tuhan ditegaskan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Seberapa banyak saudara sedang bertekun hari ini? Haleluya. Ya termasuk yang berdiri di sini juga. Kita semua ya menghadapi itu. Nah, ya lanjut. Ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Silakan. Ya, dengan batu ini apa yang terjadi? Nah, ini contohnya. Kalau dihadapi, batu sebesar itu yang seakan-akan tidak masuk akal, tidak mungkin bisa pecah. Hanya palu seberat paling 5 kilo, palu bodemnya itu, palunya itu. Tapi ketika itu dia tekun, saya coba itu kalau nggak salah itu ada 15 ini besi masak itu. Ya, dia mulai pukul satu demi satu. Mungkin kalau dia besi ke 10 berhenti karena capek, bisa jadi masuk akal. Dia berhenti karena putus asa, susah, sudah 10, sudah berapa pukulan, dia tidak akan bisa berhasil memecahkan. Kalau dia berhenti di pasak yang ke-14 sekalipun,
dia tidak akan juga berhasil. Dia berhenti di pasal 15 yang terakhir, mukul, terus dia berhenti, nggak sebelum pecah, dia juga tidak berhasil. Tapi ada sesuatu yang akan kita belajar saat ini. Ya, lanjut. Apa rahasianya? Apakah waktunya singkat untuk memecahkan ini? Tentu tidak. Ya, mungkin bisa seharian. Mungkin awal-awalnya dia kuat tenaganya karena baru sarapan. Sampai rumah bangun tidur masih seger, pukulannya kuat. Ya. Terus lanjut. Berapa banyak tadi pasarnya 15 kurang lebih ya. Terus lanjut berapa kali pukulan? Ya anggaplah satu pasar itu 10 pukulan, berarti berapa? 150 Bapak, luar biasa. Matematikanya langsung nyaut ya. Mungkin dihitung sebelum saya tanya tadi. Saya baru selesai nanya, belum selesai langsung dijawab. 150, luar biasa. Haleluya. Ya, terus berapa besar tenaganya? Itu membutuhkan tenaga yang cukup besar. Dan kalau saudara perhatikan, dia beberapa kali berhenti sambil lihat itu sebenarnya capek, saudara. Ya, sudah. Ya itu sambil nunggu, sambil ambil nafas. Dia kadang-kadang kita ada pada posisi itu. Saya sudah capek. Tapi dia tetap pukul dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Terus lanjut. Ya, tentu capek. Ya, lanjut. Nah, rahasianya adalah lanjut. Apakah pukulan ini yang membuat pecah? Apa? Luar biasa. Namanya siapa, Pak? Nah, tapi saya tidak bawa sepeda, Pak. Pak Risa. Isa. Oh, Pak Isa, luar biasa namanya, pantesan. Sesuai dengan namanya. Nah, apakah pukulan terakhir? Lanjut. Ya, terus bukan. Yang lanjut. Tetapi pukulan-pukulan yang dari awal sampai akhir yang tadinya kuat, kemudian melemah, pukulan terakhir mungkin itu sisa-sisa tenaga, dia tetap ayunkan. Nah, kalau pukulan terakhir itu dia tidak ayunkan, dia lemah, dia juga tidak akan berhasil. Padahal tinggal satu pukulan, pecah. Nah, kadang-kadang kita juga sedang tinggal satu langkah pergumulan kita di jalan Tuhan. Tiba-tiba kita tinggalkan. Kita tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Terus gak Tuhan nggak pakai, gak gereja tuh. Ya, tapi di sini enggak ya. Haleluya, jemaat luar biasa. Tapi semua pukulan yang nah itulah namanya ketekunan. Ya, terus kita berdoa, sudah berapa? Sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 tahun, ada yang tetap kita bertekun. Hana itu, ya, hidupnya sama berdoa berapa lama dia dicaci maki, diejek sama madunya. Ya. Kalau madu itu manis, tapi kalau madu tidak manis sih, ya. Diejek madunya, kamu mandul, dia berdoa terus. Apakah dia tidak sakit hati? Apakah dia tidak? Ya, akhirnya Tuhan jawab. Ya, terus bertekun di dalam doa. Lanjut. Usain Bolt said, I trained 4 years to run 9 seconds. And people give up when they don't see results in 2 months. Nah, saudara seorang pelari itu latihannya 4 tahun. Padahal waktu bertanding itu cuma larinya 9 detik, tapi latihannya 4 tahun. Makanya dia bilang, dan orang-orang pada menyerah ketika mereka tidak melihat hasil dalam jangka waktu 2 bulan. Dia 4 tahun, mungkin 4 tahun kurang 2 bulan dia berhenti, dia tidak jadi juara. Tapi ada orang yang baru 2 bulan latihan, tidak ada hasil, menyerah. Nah, ketekunan itu sekali lagi bicara waktu. Harus kita bertahan, capek-capek, sorok-sorok, ya, menderita, tapi kita terus yakin, terus kita bertekun. Ya, Roma 12, lanjut Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi apapun yang kita hadapi, ya bertekun di sana ada unsur sabar. Ya, kalau tidak sabar pasti ngomel-ngomel, pasti bersungut-sungut.
Tapi tekun itu ada unsur sabar di sana. Sabar, bertahan, ngejel, kok jadi satu lah. Ya, gaduh-gaduh, ada ya macam-macam. Ya itulah ketekunan. Apapun yang sudah hadapi, tetap bertekun. Ya, lanjut. Ya. Ketekunan itu adalah suatu ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh rajin dan tuntas dalam melakukan atau menjalani menghadapi sesuatu. Ya, jadi dilakukan terus-menerus, tidak berhenti pada satu titik karena kita tidak mampu. Jadi begini, sebelum apa yang kita doakan itu dijawab Tuhan, sebelum kita Tuhan istilahnya mengizinkan kita keluar dari persoalan itu, terus kita bertahan, terus kita berdoa, ya. Artinya itu apa? Terus menerus bertahan walaupun kesesakan, tetap bertahan walaupun belum ada tanda-tanda selesai atau berhasil, ya. Dengan satu keyakinan atau iman bahwa pengharapan kita, ya, ada pengharapan di balik semua yang kita hadapi, ya, dengan satu ketetapan bahwa ini tidak akan seterusnya. Kapan? Nah ini masalahnya. Kita juga tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Tapi kita terus harus bertahan. Bukan kapasitas kita untuk menentukan berapa lama kita harus bertekun. Tetapi bagian kita adalah bertahan terus. Lah waktunya itu Tuhan yang akan menentukan untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan bicara sudah cukup, terima medalinya, pengharapanmu sudah waktunya engkau terima. Nah, bagian kita terus bertahan. Ya, lanjut. Yang hijau, ya. Selama 5 tahun pertama hidupnya, Karma sibuk membangun sistem akal yang kukuh di bawah tanah sebelum akhirnya menjual puluhan meter ke udara dalam rentang 6 pekan. Nah, saudara, saya dari kampung, bahkan waktu kecil itu sempat ngalamin belum ada listrik. Jadi kalau pohon bambu apa itu ya paham. Jadi ternyata bahwa pohon bambu itu untuk bertumbuh, ya kalau kita sudah muncul gitu, kan cepat tuh. Dalam berapa hari tadi, berapa sepekan atau berapa tadi? Itu 5 pekan. Ya, itu cepat. Besok kita lihat sudah tumbuh. Ya, cepat sekali. Tapi ternyata untuk dia bertumbuh sedemikian tingginya, itu perlu waktu berapa? Bambu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya, Karma sibuk membangun sistem akal yang kukuh di bawah tanah sebelum akhirnya menjual puluhan meter ke udara dalam rentang 6 pekan. Nah, saudara, katakanlah ini pergumulan kita. Tuhan izinkan misalnya kita 5 tahun berkumpul, itu sebenarnya dengan apa? Mempersiapkan kita, ya, mempersiapkan kita supaya pada saatnya itu langsung gitu kan. Nah, jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang suka masak, jangan terlambat motong tunas bambunya, karena kalau terlambat jadi keras. Tapi begitu berapa senti muncul gitu ya langsung dipotong, dimasak, rebungnya enak. Tapi kalau kita terlambat, karena pertumbuhannya begitu cepat. Ya, saya tidak tahu berapa kita semua berguru, berapa lama sudah. Ketahuilah hari ini Tuhan katakan bahwa itu sedang mempersiapkan kita untuk pada saatnya itu. Kalau sudah saatnya itu cepat saudara, gitu. Pergumulan yang saudara hadapi itu tidak selamanya. Tuhan, ya Nabi yang pertama tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, satu contoh, lanjut. Ya, Raja Daud. Psalm 16 ayat 12 sampai 13. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah, sebab inilah dia. Ya, waktu itu Samuel diutus Tuhan mencari pengganti Saul. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu, dan seterusnya berpuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lanjut. Ya, bawahnya, tulisan di bawahnya. Ya. Nah, Daud berumur 30 tahun, kemudian pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Ya, lanjut.
Nah, berapa lama Daud menunggu ketika diurapi menjadi raja sampai akhirnya diurapi pertama sampai benar-benar jadi raja. Alkitab nggak menulis waktu diurapi buat berapa. Ya kita anggap saja kan itu kemerah-merahan begitu ya. Mungkin bisa umur 20 tahun atau 15 tahun ya, anggaplah umurnya 15 sampai 20 tahun. Artinya ketika dia benar-benar jadi raja untuk 30 tahun, dia menunggu sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, di dalam kurun waktu ini, apakah hidupnya Daud nyaman? Apakah hidupnya Daud enak? Karena sudah diurapi jadi raja loh dia. Tuhan yang menyuruh hambanya untuk mengurapi jadi raja. Begitu? Beda. Daud mengalami banyak hal. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Sekali lagi, karena Daud harus dipersiapkan menjadi pemimpin satu bangsa yang besar dari seorang gembala domba. Kalau tiba-tiba waktu itu dia terus ditaruh di tempat, dilayani, nyaman, sudah, dia tidak akan jadi apa-apa. Dia tidak ngerti bagaimana menghadapi orang, bagaimana memimpin pasukan, bagaimana mengatur strategi perang. Tapi kurun waktu itu, Daud mengalami banyak hal yang saya yakin Daud tidak mau juga sebenarnya. Karena apa? Pengalamannya tidak enak aja. Dia melawan Goliat, pengalaman yang luar biasa harus dihadapi. Diburu oleh Saul mertuanya sendiri, dan pada waktu itu ada kesempatan untuk dia membunuh Saul, dia tidak lakukan. Artinya bertekun, kita tetap harus di jalan Tuhan. Bukan berarti tiba-tiba kita ada jalan pintas versi kita lakukan. Kalau Daud mau singkat, hidupnya nggak sengsara, ketika dia ada kesempatan membunuh Saul, dia lakukan. Dan waktu itu dia langsung jadi raja. Tapi dia tidak lakukan. Walaupun Saul sudah membunuh dia, ingin membunuh Daud, tapi dia tetap bertahan. Saya tidak akan menjamah orang yang walaupun bagaimana Saul itu sudah diurapi dan Daud tahu itu apa artinya. Dia tidak akan menjamah orang yang sudah diurapi Tuhan. Ya, membunuh Saul dia ada kesempatan. Kemudian peristiwa Siklag. Nah, ini yang akan kita belajar sedikit bagaimana Daud mengalami hal yang mungkin saudara dan saya alami. Bisa disebut yang ayat ini. Ya, Samuel 30 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, Daud ini bukan lagi seorang gembala domba. Dia sudah mengalami banyak hal. Dan ketika dia diburu Saul, dia sudah sempat menjadi panglima perang, membunuh berlaksa-laksa. Sampai Saul menjadi iri, akhirnya diburu ya gara-gara ini. Artinya kenapa? Tapi toh dalam satu titik Daud mengalami satu tekanan yang dia tidak mampu bertahan. Artinya begini, secara emosi, secara psikologi dia sudah pada titik batas kemampuannya dia, sampai akhirnya dia menangis. Ini panglima perang, saudara. Kalau bunuh orang ini sudah biasa, lihat darah sudah biasa. Ya, memenggal kepalanya Goliat yang luar biasa sudah biasa. Tapi toh pada titik itu dia nangis. Saudara mungkin saudara dan saya juga mengalami seperti itu. Tapi percayalah saudara, nggak masalah. Pak nangis dulu, nggak apa-apa nangis. Nangis itu manusiawi. Tapi yang jelas nangisnya itu harus kepada siapa kita nangis. Itu yang terpenting. Ya. Saudara, tapi sempat saya ini badannya gede-gede ya cengeng juga, saudara. Kalau ada apa ya nangisnya kepada Tuhan. Nangis bukan nangis beneran, saudara. Tapi di kamar, ada nangis. Nangis kepada Tuhan, saudara. Namanya secara manusia tidak mampu. Saya menghadapi ini. Saudara kalau mau menangis ketika menghadapi sesuatu, tidak apa-apa nangis kepada Tuhan. Ya, tidak masalah. Karena dengan begitu kita ya curhat kepada Tuhan, tidak masalah. Jangan dikuat-kuatin, ngeyel. Itu artinya bahwa waktunya kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, ketika Daud mampu menghadapi musuhnya dengan berperang dihadapi. Tapi saat ini sudah tidak bisa apa-apa. Anak istrinya ditawan, semua dibawa.
Jumlah pasukannya bisa jadi ini yang dibawa ini bukan pasukan perang yang ini orang-orang preman-preman yang ditemu ketika dia melarikan diri. Ya, preman-preman penjahat-penjahat itu yang dia waktu dia melarikan diri yang akhirnya dari pasukannya waktu itu. Nah, termasuk rakyatnya. Lanjut. Terus. Nah, sebagai manusia siapapun kita, ada batas kemampuan kita untuk bertahan. Pada titik tertentu kita mengalami lelah, jenuh, tidak berdaya, jalan buntu, sedih, itu manusia. Tapi yang penting respon kita tidak salah. Jangan pernah keluar persumutan dari mulut kita. Jangan pernah keluar hujatan kepada Tuhan dari mulut kita. Tapi bagaimana? Kalau kita menangislah. Ya. Kita tetap bersedih, tidak masalah kalau kita sedih. Siapa tidak sedih, anak istrinya dibawa lari sama pasukan musuh, tetap bersedih. Ya, bahkan sosok Daud yang pahlawan pernah mengalahkan Goliat dan masukan yang berangsur-angsur dia kalahkan. Tapi pada satu titik mengakibatkan dia menangis dengan nyaring, bahkan sampai tidak kuat menangis dikatakan firman Tuhan. Tapi apakah Daud berhenti menyerah atas semua yang dialami? Lanjut. Tidak. Ya. Daud tidak berhenti sampai di titik itu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ya, bisa disebut 1 sampai 30 ayat 6 sampai 8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Lalu rakyat itu telah pedih hati mereka masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya apa? Tetapi Daud menguatkan iman kepercayaannya. Menguatkan itu kalau bahasa Jawa menguat-menguatli. Ngerti ya saudara? Artinya itu apa? Tetap bertahan. Ya, saya punya pengalaman waktu masih remaja gitu. Saya punya teman itu, saya kuat dia sekali. Sama-sama ngangkat berat gitu, dia kuat. Biasanya kalah sama dia. Tapi begitu saya perhatikan, ternyata dia pun sebenarnya tidak kuat. Tapi apa? Kuat nih. Aku mau jadi harus gak kuat. Kuat nih sampai ngangkat sesuatu itu. Akhirnya sampai di tempat. Kalau saudara pada posisi ini, nguat nih, jangan berkecil hati, tetap bertahan. Dan itu akan ada finishnya. Lanjut. Nah, lalu kalau saudara sudah terjepit, anak istrinya dibawa lari, dia mau dibunuh sama rakyatnya sendiri. Bayangkan saudara, hal yang sangat menyedihkan, menyakitkan itu adalah ketika orang-orang terdekat kita hendak menyelakakan kita, anak buahnya hendak menyelakakan dia, pasukannya hendak mencelakakan dia, rakyatnya hendak mencelakakan dia. Itu satu hal yang pedih saudara. Padahal Daud itu satu pemimpin yang luar biasa, menyakitkan. Belum lagi istrinya, anaknya dibawa, kemudian rakyatnya berontak, terjepit dia. Tapi dia tetap menguatkan iman percayanya. Kalau manusia normal, dia sudah menyerah, sudah dia pergi, tidak jadi raja, tidak paten. Berhenti di situ, dia tidak jadi raja Israel yang dikenang sampai sekarang. Ya. Bintang Daud itu jadi benderanya Israel sampai sekarang. Itu karena Daud. Ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek bahwa efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, harus tak aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka tersusun? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, saudara, akan tiba untuk saudara dan saya. Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan terbebas dari pergumulan. Asal tetap apa? Berteguh. Asal tetap apa? Bertahan dalam Tuhan. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, memang akhirnya Daud bisa menyusul, mengalahkan musuh, membawa semua anak istrinya, tidak ada satupun yang celaka. Dari sekian banyak itu, dan bahkan dia dapat jarahan dari musuhnya. Lanjut. Ya.
Mungkin kita sedang berada di dalam posisi seperti anak-anak ini. Ya, anak-anak ini ya, masuk di klub, mungkin apa itu senam atau balet atau senam indah. Kalau mereka sudah jadi atlet, kita lihat itu kita kagum. Wah, dia menari, melompat, salto dan sebagainya. Tapi ketika dia dibentuk, sakitnya seperti itu. Nah, mungkin kita sedang berada seperti anak-anak itu, sedang ditarik Tuhan. Tujuannya supaya dia lentur kakinya. Ya, kalau kita lihat mereka di lantai itu bisa terlentang kakinya itu rata dengan lantai. Tapi latihannya luar biasa. Dia teriak-teriak, mungkin bisa ampun, mungkin cukup, mungkin saya kapok atau apa. Mungkin saudara sedang ngalamin Tuhan cukup, Tuhan. Mungkin Tuhan patah nanti Tuhan, ceklek kan. Tuhan tetap tarik. Mungkin Tuhan aku tidak mampu, cukup Tuhan cukup, aku tidak kuat. Katanya pencobaan tidak melebihi kekuatanku, aku tidak kuat Tuhan, tidak kuat kok. Masih Tuhan lanjutkan. Tuhan cukup tahu. Kalau Tuhan teruskan berarti kita kuat sebenarnya. Ketika anak kecil ditarik, pelatih itu cukup terukur. Kalau dia ngawur sudah masuk penjara, dia berapa banyak kaki anak-anak itu patah. Tapi dia cukup terukur. Nah, begitu juga dengan Tuhan ketika narik kita itu cukup terukur. Ketika kita ditarik kaki kita sakit. Nggak enak. Tapi itu terukur. Nah, ketika hal itu terjadi, anak-anak ini nangis-nangis teriak-teriak sakit, besoknya datang lagi nggak ya? Datang lagi. Itulah ketekunan. Dia terus datang lagi, walaupun tahu bahwa di situ nanti dia dalam tanda kutip disiksa, sebenarnya juga sih. Dia mengalami hal yang tidak enak, dia datang. Kenapa? Dia mau jadi atlet yang sukses. Nah, itu ketekunan, dia terus sakit terus, akhirnya ya beberapa anak mulai terbiasa. Kan sudah lihat, ada yang tidak tahu tadi berhitung atau apa, tapi tidak nangis. Nah, itu mungkin sudah terbiasa. Itulah yang dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, anak-anak tadi sebenarnya sudah tahan, sudah. Ya, nah kalau itu sudah siap latih gerakan apa itu dasarnya. Sebelum itu tidak mungkin dilatih gerak dan lain sebagainya. Ya lanjut. 2 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini yang terpenting. Jangan pernah kita putus asa. Ketika kita putus asa, ya sudah habis. Prosesnya terhenti di tengah jalan, tidak akan selesai. Ya, bisa saja kita menyerah, jenuh, tidak berdaya, jalan buntu, habis akal, kesedihan, menangis. Mari kita tetap bertekun karena biasa kan gosip leader pemain musik bisa juga kan. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, saudara. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ya, percayalah, tetaplah bertekun bahwa itu tidak akan seterusnya. Mungkin kita sakit-sakit. Kalau saudara mau menangis, nangis jangan apa, tapi jangan pernah mundur dan putus asa. Saudara berteriak tapi di kamar saja. Ya. Saudara berkata kepada Tuhan tolong, nggak masalah. Itu manusiawi. Ya, tapi pada satu titik nanti saudara akan mempunyai sikap hati yang kuat, tahan uji itu Tuhan mau. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang tahan uji enak, ya, tetap bertekun, tetap bertekun apapun yang kita alami, karena kita tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Itu yang terpenting. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi semuanya sendiri, tetapi Tuhan akan menyertai kita semua, menghibur kita semua, memampukan kita semua. Yang penting kita terus percaya dan berharap kepada Dia.
kita selama setahun adalah pengharapan dan untuk diperlukan ketekunan oleh siapapun kita. Karena masalah selama kita hidup ada dan ada terus. Sekarang tergantung stamina kita, endurance kita untuk kita tetap tekun, untuk kita menghadapi setiap kerikil, setiap kendala, setiap hambatan. Tapi satu hal hari ini kita tinggalkan, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sayang engkau. Angkat tanganmu kalau kau butuh Tuhan menjawab. Sembah Dia, datang ke Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia tidak jauh, Dia tidak jauh. Dia dengar doamu, Dia sayang mau pada biji mata Tuhan. Bapakku, Dia selalu mengerjakan bahagia. Apapun masalahmu, apapun yang kau butuhkan. Seperti tadi kita bisa dengar, kita berdoa Tuhan, tidak kita tahan uji. Dan pada saat kita terus dapat berharap ada Allah Bapa kita. Asal kita percaya ada sesuatu bagimu. Nyatakan kedua, nyatakan apa isi hatimu. Katakan tak usah kau riba. kami masing-masing, masalah yang ada dalam pribadi kami masing-masing.
wajah-Mu, terima kedatangan dan telinga-Mu tidak pernah lelah untuk mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap tekun sampai Maranatha Tuhan sudah datang, dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Kau berkati hamba Bapak Pendeta Sugianto dalam pelayanan dan kuatkan usaha pekerjaan Tuhan, memberkati dalam nama Yesus, di mana dia berada nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami semua yang mendengar firman, biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dimenterkan terus dalam hati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami percaya kuasa nyata. Haleluya, amin. Dan kami senang bisa memberi persembahan sebagai yang untuk berdoa. Mari kita bersama bersyukur atas ibadah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh berdoa. Kita berdoa Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan biarlah boleh dipakai untuk berusaha Tuhan untuk kami. Dan kami percaya Kau berkati kami lebih lagi untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menerima. Berbahagialah
mau minta untuk karena pelayanannya banyak. Kalau mau dibaptis itu kan baptis cepat-cepatan dibaptis namanya puji Tuhan ya. Kita memang dari asal yang sama gitu ya, jadi cocok gitu kan ngomong gitu, kita cocok ya puji Tuhan yang firman Tuhan itu ya dan amin bisa membuat kita semuanya kuat di dalam Tuhan ya. Karena kesengsaraan itu saya catat beberapa itu adalah sikon atau keadaan, sedangkan ketekunan itu adalah respon atau sikap kita dalam merespon memukul-mukul itu walaupun kelihatannya mustahil, tetapi dalam ketekunan itu ada akibatnya, bisa tahan uji dan juga tahan uji menghasilkan buah pengharapan ya. Dan pengharapan kita nggak berarti sampai di situ, pengharapan kita tidak mengecewakan ya. Puji Tuhan, jadi tidak usah takut karena kita memang bukan orang yang normal, tapi supranatural ya. Jadi kita lebih dari orang-orang yang lain, kita kuat di dalam Tuhan ya. Haleluya. Tekun itu hanya berbicara masalah waktu. Jadi ketekunan dan keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh rajin sampai kepada akhirnya. Tergantung respon kita. Jangan sampai respon kita menyerah dan berakibat gagal, tetapi bisa menghadapi kemungkinan ya. Kalau kita melakukan bertekun itu ada kemungkinan kita bisa berhasil asal tidak berhenti di tengah jalan. Kurang sejengkal kita berhenti, gagal selalu ya. Puji Tuhan. Rahasianya bertekun dalam doa, karena di dalam doa itu ada unsur sabar dan bertahan. Kita bisa ngeyel kepada Tuhan. Nah apa, saya dari dulu dibilang Tuhan ngeyel gitu katanya saudara-saudara saya, tapi nggak apa-apa, buktinya tetap disayanginya. Disayang Tuhan itu luar biasa, ngeyel lah ya nggak apa-apa. Tapi sama Tuhan ya, sama Tuhan ya, karena kita kan jangan sampai menghadapi jalan buntu seperti yang dihadapi Daud, juga mengalami jalan buntu. Dia menangis ya sampai tidak kuat lagi menangis. Saya sampai bayangkan orang nangis sampai tidak kuat lagi menangis, itu berarti sudah mentok ya, itu sudah gak kuat lah gitu ya. Di dalam 1 sampai 3 tadi dikatakan Daud itu sangat terjepit ya, karena orang-orangnya juga sudah gak percaya lagi kan sama dia, rakyatnya juga sudah mau membunuh dia, sudah bayangkan seperti itu. Tetapi Daud yang dilakukan adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya lagi, yang harus kita contoh ya. Tanya Tuhan ya, segala sesuatu kita tanya Tuhan, Tuhan gimana nih, enaknya gak terjang apa enggak ini Tuhan, enaknya saya berhenti atau saya jalan terus, apa yang harus saya lakukan? Pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Kalau dijawab, maju lawanmu, nanti di situ kamu akan mendapatkan kemenangan. Ya, puji Tuhan luar biasa. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Habis akal, namun tidak putus asa. Wah, 2 Korintus 4 ayat 8 tadi. Tetap bertekun. Kembali saya ingatkan, karena ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Wis, luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan kita. Luar biasa ya. Jadi kita telah bertekun dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pengumuman sepanjang minggu, nanti hari Jumat kita akan bertemu kembali di dalam doa malam ya. Doa malam kita pun tidak monoton sekarang, walaupun kita bisa bersaksi, kita bisa sharing. Nanti di akhirnya baru kita akan di dalam doa untuk bangsa negara dan gereja kita masing-masing, pengurus dan hamba Tuhan, gereja-gereja seperti sekitar kita di seluruh dunia, para penginjil, kita doakan semuanya agar kuat menghadapi kenyataan ya. Kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang ini, kalau ada yang sakit, ada yang mengalami kesulitan, boleh sampaikan kepada kita supaya kita bawa dalam doa, karena itulah yang membuat kita kuat, karena kita bisa bergandengan tangan bersama-sama mendoakan satu dengan yang lain ya. Jadi lalu hari Sabtu kita bertemu di dalam ibadah kaum muda
jam 6 sore dilanjutkan dengan latihan musik. Nah, lalu kita sudah mendekati hari Paskah ya, amplop sudah diedarkan, saudaraku yang mau ikut berpartisipasi untuk kelancaran dan kesuksesan Paskah, perayaan Paskah kita. Karena Paskah itu yang nomor satu, di dalam itu ada kemenangan ya, dan kematian Yesus yang membawa kita kemenangan. Itu harus kita rayakan dengan sukacita dan sungguh-sungguh ya, karena itulah yang membuat kita sampai saat ini. Lalu untuk latihan-latihannya sudah diatur sendiri ya oleh PAW. Biarlah semuanya yang kita lakukan tidak sia-sia, semuanya akan menyenangkan hati Tuhan ya. Tujuan karena hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada tambahan Bapak Gembala? Iya, shalom. Iya, hari ini kita sudah diajar tapi diberi firman Tuhan. Dan kalau tadi ada video tentang apa itu namanya, video tentang istilahnya apa? Monica kok pas masuk dulu. Monica waktu dance dia dihajar seret. Saya sebagai orang tuanya itu ayo untuk kok latihannya nggak di depan saya, bisa guru ini tak tahunya saya waktu lomba sudah dia sudah masuk gitu ya. Wah, jadinya ya itulah apa namanya ketekunan dan itu menghasilkan sesuatu. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk meskipun dengan masalah kalau di Jumat Tuhan banyak yang kesaksian ini itu, tapi hari ini cobalah kita akan melihat dengan mata iman kita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Untuk yang Paskah jangan lupa Jumat Agung sama Paskahnya sedikit Jumat Agung jam 5 sore, tapi setengah 5 kita sudah tempat ini untuk berbuka puasa. Kemudian Jumat Agungnya jam 8 pagi ya, hari Paskahnya Minggu jam 8 pagi ya. Tadi hari ini memang kita full di dangdutan ya. Saya waktu kemarin bimbingan rohani dengan Mas Dino itu salah satu hobinya katanya adalah joget. Coba nanti habis ini saya lihat jogetnya Dino dan Andi ya, tidak perlu jamin dan sebagainya. Saya coba tolong disiapkan lagu suka-suka. Ini yang cewek-cewek di sebelah sana, pemain musik saya berdiri, Doni sama pemain bahasa berdiri. Tidak ada, itu namanya jawab dulu aja, meskipun nggak peduli istrinya, kalau suruh joget ya joget ya. Kalau begitu, amin. Iya, karena saya tak cerita juga. Kalau kita bahagia, kalau kita menyanyi, kalau kita menari, itu ada hormon yang namanya endorfin, dopamin dan serotonin dan min yang lain. Ya, dialah itu meskipun ada masalah di depan kita, kalau itu dikeluarkan supaya kita tidak sakit, supaya kita bahagia, supaya kita ini ya. Saya mau berdiri, suka-suka Tuhan aja.
untuk masuk-masuk yang lain. Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Kita akan lanjut ibadah ini. Mari kita lanjutkan Bapak yang baik. Saya mencoba Bapak Ibu diri. yang luar biasa, dan kami mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Suatu kehormatan di antara bermiliar manusia kami boleh datang. Terima kasih Bapak untuk ibadah pagi hari. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Bagi Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, yang kecil, besar, dewasa maupun yang lanjut usia, yang dekat maupun jauh, Tuhan yang memberkati mereka. Tim PAW melayani Tuhan, Kau memberkati, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk acara Paskah Jumat Agung hingga sampai Paskah Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkarya, Roh Kudus memberi hikmat kepada panitia, kepada kami semua, pada pembicara semuanya Tuhan, sehingga yang datang terberkati. Demikian juga untuk rencana KKR Pemuda, biarlah menjadi berkat bagi gereja-gereja di sekeliling masyarakat di sekeliling Setoyo Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu, Kau yang mencukupkan dana, Kau yang mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, berkati Indonesia, berkati Jawa Timur, berkati Surabaya ini Tuhan. Kalau tempat daerah-daerah ada mengalami bencana alam kami Tuhan, biarlah kami berdoa biarlah dijauhkan dari kami, sehingga perlindungan-Mu ada pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama tunggal Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan sudah kembali. Yang percaya katakan